Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan sejarah peperangan Padri. Perkenalkan, nama saya Arul Azri Ramadan dari kelas IPA 3. Kami ingin memperkenalkan diri, dimulai dari Wanda. Saya Wanda Ajimara. Saya Nail Afifah Zahra. Saya Rezi Putri Kusuma. Saya Anggi Dwi Ramadhani. Padri adalah perang saudara yang pernah terjadi di Minangkabau, tepatnya di wilayah Kerajaan Pagaruyung yang kini termasuk Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Latar belakang sejarah perang Padri berawal dari masalah agama Islam dan adat sebelum penjajah Belanda ikut campur tangan. Pertikaian antara sesama Minang ini berlangsung pada awal abad ke-17 Masehi, tepatnya pada tahun 1803 hingga 1838. Ada beberapa golongan yang terlibat, yakni kaum Padri, kelompok agamis, kaum adat, serta Belanda yang kemudian menerapkan taktik mistik untuk memecah belah rakyat Minangkabau. Pada akhirnya, peperangan ini menjadi ajang perlawanan rakyat Minangkabau melawan penjajah Belanda yang dimotori oleh beberapa tokoh terkemuka seperti Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Sambusai, Tuanku Nan Receh, dan lainnya. Latar belakang Perang Padri. Sejarah atau latar belakang Perang Padri dimulai pada 1803 ketika 3 orang Minangkabau pulang dari Makkah usai menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Mereka dikenal dengan nama Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Seorang ulama bernama Tuanku Nan Receh tertarik untuk ikut andil dan mendukung niat itu. Akhirnya Tuanku Nan Receh bergabung dan mengajak orang-orang lain untuk turut serta. Mereka bergabung dalam kelompok bernama Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan meminta pemimpin Kesultanan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsyah dan kerabat kerajaan bernama Tuanku Litau. Pasukan Belanda terlibat perang Padri. Kaum adat yang semakin tersudutkan oleh karena serangan dari kaum Padri karena kerajaan Pagaruyung terpaksa meminta bantuan ke pemerintah kolonial Hindia Belanda yang kala itu masih menjajah wilayah Nusantara. Di tahun 1822, pasukan Belanda dipimpin oleh Letnan Kolonel Raf mengusul kaum Padri dari kerajaan Pagaruyung. Raf juga mendirikan benteng pertahanan di Batu Sangkar yang diberi nama Fort van der Capellen. Pasukan Belanda terus bergerak namun dihadang laskar kaum Padri. Meski akhirnya Belanda berhasil maju ke Luhak Agam di tahun yang sama, terjadi pertempuran Baso yang memakan banyak korban jiwa, salah satunya Kapten Govinet dari pihak Belanda. Serangan kaum Padri membuat Belanda mundur ke Batu Sangkar. Meski setahun setelahnya pihak Belanda kembali menyerang namun berakhir mundur. Akhirnya Belanda mengadakan gencatan senjata sambil menyusun strategi licik yang disebut Perjanjian Masang. Perang Padri selama masa gencatan senjata dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Kronologi dan tokoh perang Padri. Peperangan antar saudara di ranah Minang pun tak terelakkan. Pada 1803, seorang tokoh ulama bernama Tuanku Pasaman memimpin serangan kaum Padri ke kerajaan Pagaruyung. Perang ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah melarikan diri dari istana. Tahun 1815, golongan Padri yang digalang Harimau Nan Salapan berhasil menyudutkan kaum adat. Beberapa tokoh terbuka dari Harimau Nan Salapan diantaranya adalah Tuanku Nan Receh, Tuanku
Pasaman, Tuanku Rao, Tuanku Tambosai, Tuanku Lintau, Tuanku Masyagan, Tuanku Pandai Sikek, dan Tuanku Barumun. Lantaran semakin terdesak, orang-orang dari golongan adat kemudian meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda yang saat itu menjajah wilayah Nusantara termasuk Minangkabau. Tanggal 4 Maret 1822, pasukan dari Hindia Belanda yang dipimpin Letnan Kolonel Raff berhasil mengusir kaum Padri dari kerajaan Pagaruyung di Batu Sangkar. Raff membangun benteng pertahanan yang bernama Fort van der Capellen. Tepat 10 Juni 1822, pasukan Raff yang bergerak dihadang oleh laskar kaum Padri, namun Belanda berhasil melanjutkan perjalanannya ke Luhak Agam. Pertempuran di daerah Baso terjadi pada 14 Agustus 1822. Kapten Govinet dari pihak Belanda mengalami luka berat dan akhirnya wafat pada 5 September 1822. Perlawanan orang-orang Minangkabau dari kelompok Padri membuat Belanda terdesak, hingga akhirnya memutuskan kembali ke Batu Sangkar. Pada 13 April tahun berikutnya, Raff kembali menyerang ke daerah Lintau, markas pertahanan kaum Padri. Pertempuran ini terjadi amat sengit hingga menyebabkan Belanda mundur pada 16 April 1823. Raff kemudian meminta Sultan Arifin Meningsih untuk datang ke kerajaan Pagaruyung. Akan tetapi, pada 1825 sang sultan wafat. Tanggal November 1825, Belanda mengajukan gencatan senjata sembari meracik strategi licik berupa perjanjian masang. Belanda saat itu sedang kewalahan dan kehilangan banyak sumber daya untuk membiayai beberapa perang lain, termasuk perang melawan Pangeran Diponorogo di Jawa. Kesempatan damai yang diadakan di Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar ini dikenal dengan nama Plakat Puncak Patoh. Hasilnya adalah perwujudan konsensus bersama, yakni adat Basandi syarak Basandi Kitabullah, yang artinya adat Minangkabau berlandasan kepada agama Islam, sedangkan agama Islam berlandasan kepada Al-Quran. Berakhirnya Perang Padri. Setelah Perang Jawa berakhir pada 1830 dan ditangkapnya Pangeran Diponegoro dengan siasat licik, Belanda kembali memusatkan fokus ke Minangkabau. Pasukan kolonial membangun benteng di Bukit Tinggi. Pada 11 Januari 1833, pertahanan Belanda diserang oleh pasukan gabungan kaum Padri dan kaum adat. Menyadari hal tersebut, Belanda mengatur siasat kembali. Belanda berdalih bahwa kedatangan mereka hanya untuk berdagang dan menjaga keamanan dengan rakyat Minangkabau. Lagi-lagi Belanda menerapkan siasat licik yang berujung pada penangkapan Tuanku Imam Bonjol pada 1837, yang kemudian diasingkan ke Cianjur, Ambon, lalu Minahasa hingga wafat di sana. Perang kembali berkobar. Kali ini Belanda lebih unggul dan pada 1838 berhasil menembus pertahanan terakhir rakyat Minangkabau di Dalu-Dalu yang dipimpin oleh Tuanku Tambusai. Tuanku Tambusai dan beberapa pengikutnya yang selamat pergi ke negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Kehilangan banyak tokoh pemimpin, kekuatan Minangkabau pun melemah dan Belanda pun berkuasa setelah memenangkan perang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.